Horas, Shalom, selamat hari Sabtu bagi Amang Inang dan saudara-saudariku. Semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan penuh dengan sukacita. Amang Inang dan saudara-saudariku, sebelum kita menjalani beragam aktivitas kita di hari ini, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian untuk hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kehidupan yang baru di hari yang baru pula Tuhan bagi kami di hari ini. Kami bersyukur Engkau memberkati kami, memberikan kami kebaikan sehingga kami boleh masuk dalam hari yang baru. Sebentar Tuhan, kami hendak merayakan kebaikan-Mu tersebut di dalam hari yang baru ini, dengan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Untuk itu berkati kami, agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, Amang Enang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini didasarkan pada Mazmur pasal 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2, beginilah firman Tuhan Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oloihamu majahoba marhite hitelas niroha. Robe mahamu tujolona marhite hite olok-olok. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, dikala memiliki kesempatan setiap kali beribadah dan datang setiap minggu ke gereja, banyak sekali ragam ekspresi wajah yang boleh saya temukan di gereja. Ada orang yang datang ke gereja di dalam ekspresi wajah yang tenang. Mungkin karena ia sebelum berangkat ke gereja, baik di dalam perjalanan juga sudah menyiapkan hatinya untuk tenang dalam mengikuti ibadah, sehingga dia menampilkan mimik atau wajah yang tenang pula. Tetapi ada juga ekspresi yang lain, Amang Inang dan saudara-saudariku, yaitu ekspresi senyum gembira. Mengapa? Karena pada umumnya orang yang seperti ini, dia bersuka hati, dia senang karena ia boleh berjumpa dengan teman-teman, boleh berjumpa dengan kerabatnya. Tentu ini adalah hal yang wajar ya, karena bagi kita mungkin hanya sekali seminggu kita boleh berjumpa dengan sesama kita di gereja. Dari Senin sampai Sabtu kita masing-masing pun sibuk dengan aktivitas dan pekerjaan kita. Tetapi ada juga ekspresi wajah yang lain lagi selain daripada tenang dan senyum-senyum dan sukacita seperti itu. Ada juga ekspresi wajah yang sedih atau penuh dengan amarah, tegang. Kenapa? Karena mungkin sebelum berangkat ke gereja ia harus berjumpa dengan masalah-masalah yang ia harus hadapi, sehingga dia pun sampai ke gereja penuh dengan ekspresi yang tegang atau sedih atau bahkan marah. Namun begitu, Amang Inang dan saudara-saudariku, kita tentu dapat dengan mudah menemukan ragam dan banyaknya ekspresi wajah dari kita masing-masing saat hendak datang dan tiba di gereja untuk beribadah. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan bagi kita di hari ini hendak mengingatkan kita dan mengajak kita semua agar kita marilah beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Mengapa kita perlu untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita? Karena Dialah atau Tuhan itu sendirilah yang menjadikan kita, dan kita ini adalah kepunyaan Dia, yaitu Tuhan. Dan yang paling penting, kita ini adalah umat gembalaannya. Itu yang bisa kita lihat dan kita temukan pada ayat berikutnya, ayat 3. Inilah alasan, Amang Inang, saudara-saudariku, mengapa kita perlu bersukacita dalam beribadah kepada Tuhan. Tentu kan ini adalah hal yang menyenangkan. Mengapa? Karena bahwa ternyata kita memiliki gembala di dalam hidup kita masing-masing. Kita memiliki Dia yang senantiasa menjaga, memelihara, dan bahkan melindungi serta bahkan hingga merawat kita. Mari kita bayangkan, zaman sekarang sangat sulit untuk menemukan dan mendapatkan sosok yang mau untuk merawat dan menjaga orang lain. Bahkan untuk boleh menjaga dan orang lain, terkadang kita harus mengeluarkan uang. Tetapi tidak dengan Tuhan, karena Ia adalah gembala kita yang merawat, yang menjaga, yang memelihara dan melindungi kita dengan cuma-cuma dan dengan gratis. Tentu ini kan ada hal yang menyenangkan, hal yang baik, karena kita memiliki gembala yang melakukan itu semua dengan cuma-cuma dan dengan gratis. Bukan karena kebaikan kita, Amang Inang, bukan karena sebegitu rutinnya kita mengikuti ibadah, Amang Inang, tetapi pure atau murni Ia melakukan itu karena kasihnya kepada kita, umatnya. Untuk itu, kita sebagai umat gembalaannya, kita sebagai masing-masing orang-orang yang telah dijaga, dirawat, dan dipelihara oleh Tuhan, kita perlu datang kepadanya dengan sukacita dan dengan sorak-sorai, atau di dalam bahasa lain dengan nyanyian gembira, nyanyian sukacita atas apa yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah hidup kita. Jemaat yang terkasih, mari kita mengamati dan merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Bukankah kita pun dapat bangun pada hari ini juga dalam keadaan baik? Kita boleh bangun itu karena Tuhan yang menjagai, yang mengembalai dan melindungi kita yang adalah umatnya. Mari kita lihat bersama, Mang Inang dan saudara-saudariku. Tidur adalah saat di mana tubuh kita dan diri kita secara keseluruhan ini mengalami istirahat. Dari atas hingga bawah mengalami istirahat. Itulah saat di mana kita tidur. Dan bahkan bukan hanya tubuh kita ini juga yang istirahat, Amang Inang dan saudara-saudariku, tetapi yang ada di dalam kepala kita ini, yaitu otak kita pun turut beristirahat setelah lelah bekerja hampir 1 hari penuh. Itulah yang terjadi saat kita tidur. Kalau dikatakan otak kita pun mengalami istirahat, diri kita mengalami istirahat, maka sangat mungkin bagi kita kehilangan sikap terjaga. Kita kehilangan yang namanya keadaan kesadaran, dan kita mengalami yang disebut dengan kehilangan kewaspadaan. Tidur adalah saat dimana kita betul-betul merasa diri kita ini terbatas. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol apa yang terjadi pada diri kita.
Bukan tidak mungkin Amang Inang dan saudara-saudariku, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi saat kita tidur. Bukan tidak mungkin hal mara bahaya terjadi saat kita kehilangan kewaspadaan, kehilangan kesadaran. Tetapi justru pada saat itulah, sekalipun kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri saat kita tidur, tetapi justru Ia yang adalah gembala kita yang agung, Tuhan melindungi dan menjagai kita, sehingga kita boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan yang adalah gembala menyertai kita, sehingga kita boleh masuk dalam hari yang baru ini sekalipun kita kehilangan sensor kewaspadaan kita. Memang ini terkesan sederhana dan remeh-temeh. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, Amang Inang dan saudara-saudariku, sesungguhnya ini bermakna apa yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah hidup kita. Karena saat kita kehilangan kemampuan untuk menjaga diri kita sendiri, Dia atau Tuhan justru yang menjagai kita. Untuk itu mari kita rayakan kehidupan kita di hari ini. Kita menghadap mimbar kehidupan kita di hari ini dengan bersukacita dan memuji Tuhan dengan nyanyian bahagia. Karena Ia adalah gembala kita dan Ia adalah yang menjagai kita, dan kita adalah umatnya yang Ia selalu pelihara. Pun demikian juga dengan esok hari, saat kita dan seluruh orang Kristen yang ada di seluruh muka bumi beribadah, datang ke gereja, marilah kita rayakan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan memuji namanya dengan sukacita dan bernyanyi dengan nyanyian bahagia pada esok hari saat kita datang ke gereja, oleh karena perbuatan-perbuatan yang telah Ia lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita di hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau bersyukur karena pada hari ini Engkau memberikan kebaikan-Mu kepada kami sehingga kami boleh masuk dalam hari yang baru. Terima kasih Bapa, karena Engkau menjaga dan menyertai kami saat kami beristirahat tadi malam, sehingga kami boleh masuk dalam hari yang baru ini tanpa kekurangan apapun. Biarlah Tuhan kami boleh merayakan kehidupan dan kebaikan Tuhan di hari ini dengan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan sebaik-baiknya, dengan bersyukur dan penuh dengan sukacita oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan saja. Dan kalaupun pada saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang ada di resort Surabaya Selatan ini Tuhan mengalami sakit atau kurang sehat, kami mau bersama-sama bawa dalam doa kami ini agar Tuhan memberikan kondisi yang lebih baik lagi dan memberikan kondisi yang lebih fit, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita dan semaksimal mungkin. Terima kasih Bapa. Kalaupun kami juga hendak menjalani kehidupan kami di hari ini dengan weekend atau bersantai atau dengan beristirahat, biarlah Engkau memberkati waktu kami di hari ini agar kami boleh melakukan aktivitas-aktivitas kami yang berguna, bermanfaat untuk kebaikan kehidupan kami. Terima dan dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Horas.